Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang survei kepuasan pelanggan pendidikan dan penyusunan instrumen survei. Nah, teman-teman semua pasti sudah pernah merasakan pelayanan di kampus, memulai dari pelayanan akademik, fasilitas, sampai interaksi dengan dosen. Tetapi, pertanyaannya, apakah semua itu sudah sesuai dengan harapan kita? Nah, disinilah pentingnya survei kepuasan pelanggan tersebut. Melalui survei ini, lembaga pendidikan bisa mengetahui apa saja yang sudah baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Dalam video ini, kami akan membahas 3 hal utama, yaitu konsep survei kepuasan pelanggan, instrumen survei, dan analisis hasil survei. Konsep survei kepuasan pelanggan pendidikan. Secara sederhana, survei kepuasan pelanggan adalah cara untuk mengetahui apakah layanan yang diberikan sudah membuat pengguna merasa puas atau belum. Dalam dunia pendidikan, pelanggan itu bukan hanya mahasiswa, tetapi juga siswa, orang tua, bahkan alumni dan pengguna lulusan. Kenapa ini penting? Karena kepuasan itu muncul ketika harapan sesuai dengan kenyataan. Misalnya, mahasiswa berharap pelayanan administrasi cepat, tetapi ternyata lambat, maka muncullah ketidakpuasan. Sebaliknya, kalau pelayanan cepat dan ramah, maka akan timbul kepuasan. Biasanya, survei ini mengukur beberapa aspek penting, seperti kualitas pembelajaran, fasilitas kampus, pelayanan administrasi, dan sikap dosen atau tenaga pendidik. Jadi, melalui survei ini, lembaga pendidikan tidak hanya menebak, tetapi benar-benar mendapatkan data nyata dari pengguna layanan. Instrumen survei kepuasan pengguna pendidikan. Instrumen survei adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, biasanya berupa kuesioner. Nah, menyusun instrumen itu tidak boleh asal, harus ada langkah-langkahnya. Pertama, kita tentukan dulu tujuan survei. Misalnya, kita ingin mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik. Yang kedua, kita tentukan indikatornya, contohnya kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan kejelasan informasi. Yang ketiga, baru kita buat pertanyaan, misalnya pelayanan administrasi dilakukan dengan cepat dan tepat. Lalu, kita gunakan skala penilaian, seperti skala 1 sampai 5. 1 itu sama dengan sangat tidak puas, sampai 5 itu sangat puas. Yang penting, pertanyaan harus jelas, tidak boleh membingungkan, dan harus mudah dipahami oleh responden. Kalau instrumennya baik, maka data yang dihasilkan itu juga akan lebih akurat dan bisa dipercaya. Tentang analisis hasil survei. Setelah data dikumpulkan, kita tidak bisa langsung menyimpulkan data tersebut, harus dianalisis terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Biasanya kita menghitung nilai rata-rata dari setiap pertanyaan. Misalnya, jika skor rata-rata adalah 4, berarti pengguna merasa puas. Selain itu, kita juga bisa dapat melihat persentase jawaban. Misalnya, berapa persen yang puas, berapa persen yang cukup puas, dan berapa persen yang tidak puas. Dari sini kita bisa melihat gambaran besar. Contohnya, jika fasilitas mendapat nilai rendah, berarti itu menjadi prioritas untuk diperbaiki. Jadi, analisis ini penting karena membantu lembaga pendidikan mengambil keputusan yang tepat, bukan berdasarkan asumsi. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa survei kepuasan pelanggan pendidikan terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama, memahami konsep, yang kedua, menyusun instrumen, dan yang ketiga, menganalisis hasil survei. Nah, ketiga hal ini saling berkaitan dan sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dengan melakukan survei secara tepat, maka lembaga pendidikan dapat terus berkembang dan memberikan layanan yang lebih baik sesuai kebutuhan pengguna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.